Kapolsek Baito terseret kasus uang damai 50 juta Guru Supriyani. Inilah sosok Kapolsek Baito yang arahkan Kepala Desa Wonuwaraya terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Di hadapan Propam Polda Sultra, Kades Rokiman diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Uang yang kata oknum penyidik dia yang meminta uang 50 itu, siapa yang dimaksud dia? Nggak tahu Pak, saya belum tahu juga karena penyidik dia cuma menyebutkan nama dia. Dari ngotot, melakukan mediasi, meminta mediasi yang ujungnya untuk meminta Supriyani mengaku. Saya tolak dengan tegas. Saya bilang Supriyani tidak akan pernah mengaku. Karena menghadirkan untuk memberikan penjelasan ya, khususnya terkait dengan penyidikan ini yang menurut kami banyak yang melanggar ya prosedur ya, sehingga Pak Susno kami harap, apalagi beliau adalah mantan Kabareskrim ya, penyidik senior, dia akan lebih mengupas atau memberikan pandangannya terkait dengan kejanggalan-kejanggalan dan kesalahan dari penyidikan. Ini Pak Camat Baito yang kalian singkirkan. Sadarkah kalian bahwa sebenarnya Pak Camat Baito itu telah menyelamatkan nama baik pemerintah karena seakan acuh dengan kasusnya Ibu Supriyani. Namun Pak Camat Baito itu mengulurkan tangannya untuk membantu Ibu Supriyani. Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini ya. Selamat datang di channel My Story. Kali ini kita akan nge-reaction sebuah video masih tentang kasus Supriyani. Dan kali ini kita akan melihat sosok itu Muhammad Idris yang terseret dalam kasus Supriyani tentang uang 50 juta itu. Sosok itu Muhammad Idris, Kapolsek Baito terseret kasus uang damai 50 juta Guru Supriyani. Inilah sosok Kapolsek Baito yang arahkan Kepala Desa Wonuwaraya terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Di hadapan Propam Polda Sultra, Kades Rokiman diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Uang damai 50 juta disebut-sebut atas permintaan Polsek Baito. Adanya permintaan uang damai, agar Supriyani diduga memukili anak muridnya, tidak ditetapkan tersangka. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito ini? Kapolsek Baito bernama Ibtu Muhammad Idris. Ia menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuwaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan Konsel. Sebelumnya, pengakuan Rokiman Kepala Desa Wonuwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan Konsel Sulawesi Tenggara Sultra ini saat menjalani pemeriksaan Polda Sultra, pada Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024 kemarin. Adanya permintaan uang damai, agar Supriyani diduga memukili anak muridnya, tidak ditetapkan tersangka. Video diterima tribunnews-sultra.com, berdurasi 7 menit 11 detik, pada Jumat tanggal 1 November tahun 2024 terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta di hadapan penyidik Propam, yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Di mana ada dua video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa, soal permintaan sejumlah uang penyidik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuwaraya pun belak-belakan di hadapan Propam, terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rokiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Video yang pakai jaket, saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Waduh, nggak main-main ya, uang damai kok sampai 50 juta. Aku kayak mimpi aja dengarnya, tapi ya kalau minta uang damai Pak, ya kira-kira dong. Guru honorer cuma gaji 300.000 per bulan, tapi mintanya 50 juta uang damai. Waduh, duit dari mana? Oke, kita kembali ke kan Dedi nih. Saat mendengarkan keluhan dari Ibu Supriyani tentang uang 50 juta itu ketika diminta. Yang minta uang damainya siapa? Pak penyidik, Pak Amiruddin itu langsung menginformasikan kepada saya dan suami saya itu datang di rumah langsung, dan kebetulan setelah sampai di rumah suami itu bertanya, bagaimana Pak, adakah solusi untuk atur damai? Penyidiknya datang ke rumah ibu, oknum penyidiknya. Ya, datang di rumah, kebetulan itu hari sambil mengantar surat panggilan. Nah, terus di situ dia mengatakan, maaf Mas, ini tidak bisa atur damai, makanya saya datang ke sini, saya mau
melanjutkan ini berkas karena penyidik mengatakan karena dia itu meminta uang sebesar 50 gitu, Pak. Yang kata oknum penyidik dia yang meminta uang 50 itu siapa yang dimaksud dia? Nggak tahu, Pak, saya belum tahu juga karena penyidik dia cuma menyebutkan nama dia. Ini ibu tinggal di rumahnya Pak Camat itu? Iya, Pak, dirujak, didampingi sama Pak Camat. Walaupun ya, Pak Camatnya walaupun sudah dicopot tetap tinggalnya di rumah jabatan? Iya, Pak, masih ada di sini. Oh tetap. ya, luar biasa. Ibu hebat loh. Jarang camat yang punya dedikasi, punya loyalitas, punya sikap kayak camatnya ibu loh, Bu. Itu tadi ya guys. Sekarang kita ke pengacaranya Bu Supriyani mengabarkan kalau katanya Kajari itu ngotot minta mediasi dan ujung-ujungnya Bu Supriyani minta mengakui kesalahannya. Waduh, apalagi nih ya? Kajari ngotot melakukan mediasi, meminta mediasi yang ujungnya untuk meminta Supriyani mengaku. Saya tolak dengan tegas. Saya bilang Supriyani tidak akan pernah mengaku karena di dalam BAP-nya memang tidak pernah ada pengakuan itu. Saya katakan pada saat itu, mau sidang sampai terlambat sidang karena Kapolres di situ memanggil Supriyani sampai menghadirkan ketua MUI, ceramah segala apa semuanya yang intinya meminta Supriyani minta maaf. Saya bilang no. Sekarang kita masuk persidangan, kita buktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kenapa saya tidak mau? Supaya terbukti mana yang benar, mana yang salah. Kalau yang salah, terutama polisi yang telah melakukan rekayasa termasuk jaksa, harus di profesi. Kode etik profesi harus ditegakkan. Seperti yang Pak Ugro tadi sampaikan. Ya. Itu tegas, saya bilang. Dan kami tidak ada lagi pintu ruang untuk itu. Karena apa? Kami ingin supaya ini terbuka secara terang benderang di persidangan. Siapa yang benar, siapa yang salah, dan siapa yang telah melakukan rekayasa terhadap ini. Gimana itu ya menurut teman-teman? Oke, sekarang kita mendengarkan lagi apa yang akan disampaikan oleh pengacara Bu Supriyani bahwa beliau akan menghadirkan Pak Susno Duaji dan Bung Reza Indragiri. Waduh, jadi semangat ya lihat nanti persidangannya. Kami hadirkan untuk memberikan penjelasan ya, khususnya terkait dengan penyidikan ini yang menurut kami banyak yang melanggar ya prosedur ya, sehingga Pak Susno kami harap, apalagi beliau adalah mantan Kabar Eskrim ya, penyidik senior, dia akan lebih mengupas atau memberikan pandangannya terkait dengan kejanggalan-kejanggalan dan kesalahan dari penyidikan. Nah, kalau Bapak Reza Indragiri kan beliau sebagai ahli psikologi forensik, kami ingin beliau memberikan keilmuannya khususnya terkait dengan bagaimana kita melihat tentang keterangan anak ya, atau misalnya keterangan-keterangan yang tidak bersesuaian ya, termasuk misalnya kita akan melihat sisi psikolog dari kejadian ini seperti apa sih. Nah itu dengan keilmuan beliau kita harapkan dia bisa memberikan pencerahan seperti itu. Ya itu tadi ya teman-teman, pernyataan dari pengacara Bu Supriyani. Makin seru nih nanti persidangannya ya, ketika beliau menghadirkan Pak Susno dan Bung Reza. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman. Sufat untuk ibu menjalani proses boleh? Boleh, Pak. Dulu Ibu Supriyani yang kalian kriminalisasi setelah mendapatkan banjir dukungan dari berbagai macam pihak, kini Pak Camat Baito yang kalian singkirkan. Sadarkah kalian bahwa sebenarnya Pak Camat Baito itu telah menyelamatkan nama baik pemerintah karena seakan acuh dengan kasusnya Ibu Supriyani. Namun Pak Camat Baito itu mengulurkan tangannya untuk membantu Ibu Supriyani. Katanya Pak Camat Baito perlu dilakukan pembinaan karena telah melakukan kekhawatiran dan keresahan kepada masyarakat yang ada di Konawe Selatan. Sadarkah Bapak bahwa sebenarnya yang membuat kekhawatiran dan kekacauan di Konawe Selatan bukan karena Pak Camat Baito apalagi Ibu Supriyani, melainkan oknum-oknum polisi yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi mereka tanpa memperhatikan keadilan masyarakat yang harusnya mereka naungi dan mereka bela. Bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? Ya itu tadi ya teman-teman, betul apa yang dikatakan oleh abang ini. Gimana menurut teman-teman nih? Oke, sampai di sini dulu ya reaction kita kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa di konten selanjutnya, di reaction kita selanjutnya. Oke, bye. Assalamualaikum.